Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah, sholawat, dan doa sebelum belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana manusia dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Dan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk kehidupan berkelompok dengan orang lain, biasanya didasarkan pada kesamaan ciri atau kepentingan. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Nah, penjelasan selanjutnya kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Pembahasan selanjutnya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Dalam hal ini, mau tidak mau karena kita hidup berdampingan dengan orang lain, maka kita harus mentaati norma yang ada di masyarakat sekitar kita. Yang kedua adalah perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Dalam hal ini, maksudnya adalah ketika sikap kita kurang tepat, maka diharapkan orang lain dapat memperingatkan kita supaya sikap kita bisa berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini adalah tidak mungkin bahwasanya kita akan hidup sendiri, karena jika kita mengalami suatu hambatan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, pasti kita akan meminta bantuan kepada orang lain. Yang keempat adalah potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Mengapa demikian? Karena dengan kita hidup berdampingan dengan orang lain, maka potensi yang ada dalam diri kita akan tergali. Faktor-faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat, yang pertama adalah adanya kenyataan bahwa manusia adalah serba tidak bisa atau sebagai makhluk lemah. Karena itu, ia selalu mendesak atau menarik kekuatan bersama yang terdapat dalam perserikatan dengan orang lain. Contohnya, kita bisa hidup bergotong royong dengan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, adanya kesamaan keyakinan, cita-cita, dan kebudayaan. Nah, dengan adanya kesamaan keyakinan atau cita-cita, maka kita akan menjadi satu bersama-sama untuk mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya adalah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Mengapa demikian? Karena sesuatu hal yang tidak mungkin bahwa kita lahir tidak membutuhkan bantuan orang lain. Sekarang mari kita renungkan, dari kita mulai belajar berjalan, belajar berbicara, masuk usia playgroup, TK kecil, TK besar, masuk usia SD, sampai sekarang kita masuk SMP.
tersebut, apakah kita tidak pernah membutuhkan orang lain, ataukah selama perjalanan tersebut kita selalu membutuhkan bantuan orang lain? Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kita memang harus hidup berdampingan dengan orang lain, hidup bermasyarakat. Nah, pertemuan kali ini sudah cukup. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pertemuan kali ini, kita membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.